Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan membahas moyang Habib Alawi yang bernama Faqih Muqaddam, yang mana Faqih Muqaddam ini adalah orang yang dianggap sebagai walinya para wali, mujtahidnya para mujtahid, bahkan ilmunya bermuara, bahkan kedua gurunya sampai kagum atas kecerdasan dan pencapaian spiritualnya. Tetapi yang menarik dari apa yang tertulis dalam kitab-kitab Alawi, ternyata kehebatan-kehebatan Faqih Muqaddam ini tidak bisa dibuktikan karena Faqih Muqaddam tidak meninggalkan satu karya pun. Dan yang menariknya, saya menemukan satu video, sebuah pernyataan dari santri Yaman, santri Indonesia yang menimba ilmu di Yaman. Ini setelah bertanya kepada orang-orang Yaman di Tarim, tidak ada yang mengenal siapa Faqih Muqaddam. Ini sungguh aneh bin ajaib. Ketika di Indonesia Faqih Muqaddam dieluk-elukan, Faqih Muqaddam dikenal dan diglorifikasi oleh para Habib-Habib Alawi, nyatanya di negerinya sendiri, orang-orang di negerinya sendiri ini tidak mengenal siapa Faqih Muqaddam. Justru di sana kenal dengan siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini menarik sekali untuk saya bahas. Tapi sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak selalu terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, sebagai bahan pembahasan akan saya tampilkan satu pernyataan dari santri Indonesia yang menimba ilmu di Yaman. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Setelah itu akan saya bahas terkait keberadaan Faqih Muqaddam dan terkait santri Yaman yang ada yang pro Alawi dan ada yang pro kasis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jangankan orangnya, kuburannya pun di Yaman itu tidak tahu di mana yang benar. Serius itu? Serius. Pakai ilmu Muqaddam? Iya. Karena dia kan punya kuburan dua, ada di Sehun, ada di Hadramaut, ada di Tarim. Jadi mana yang benar itu sebenarnya Faqih Muqaddam juga tokoh fiktif. Tidak tahu gitu loh, tidak kenal siapa orang ini. Ala kulli hal, yang namanya Faqih Muqaddam ini karena memang saya datang sendiri di sana. Yeah. Saya tanya sendiri ke orang Yaman, tidak ada yang kenal. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani malahan lebih suhro. Oh begitu? Hatta penjual ikan kering, penjual sayur itu di pasar kenal. Di Yaman ya? Iya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau ditanya mereka kenal. Oh, luar biasa ya. Berarti tidak hanya di Indonesia ya Syekh Abdul Qadir terkenal. Tidak hanya di Indonesia, di sana juga terkenal. Jadi berkaitan dengan Faqih Muqaddam ini kan mereka mengatakan Mi'raj 70 kali. Tapi memang itu bukan perkataan mereka sendiri ya, memang dalam kitabnya maktub. Yang namanya Syarah Ainiyah, Syarahul Ainiyah itu kan ada kitab. Faqih Muqaddam kan ditanya oleh Arab Badui tentang laisa li nafasun, aku tuh tidak punya napas. Ya berarti dia ngaku Tuhan. Terus juga ditanya lagi kullu syai'in khaliq illa wajhi. Dia mengatakan ana min nuri wajhi. Jadi dia itu ditanya oleh orang Arab Badui, wahai Faqih Muqaddam, bagaimana menurutmu tentang ayat setiap sesuatu pasti binasa kecuali
wajahnya Allah Azza wa Jalla atau zatnya Allah itu sendiri. Dia menjawab saya itu adalah zatnya Allah. Kan ini kufur. Tapi yang saya lebih lucunya lagi, mereka bantah di akhir-akhir ini, mereka mengatakan itu kan perkataannya orang yang fana atau istilahnya majdub, hilang akal lah. Ya. Tapi kita ketahui sendiri akidah tasawuf ini kita harus garis bawahi. Akidah tasawuf tidak dibenarkan orang yang majdub dijadikan referensi dalam berurusan syariat. Itu yang pertama. Ya. Kenapa saya mengatakan itu? Ulama-ulama tasawuf itu sepakat bahwasanya kenapa orang majdub itu tulisannya tidak usah dipakai, perkataannya juga tidak usah dipakai. Ya. Apa nanti suruh kita lempar diri ke atas gunung, kamu masuk surga, kita mau ikut? Kan nggak mungkin. Ya. Makanya kalau saya lihat orang yang mengatakan saya adalah orang tasawuf, paling tasawuf, di mana ketasawufan Anda nggak paham terhadap akidah tasawuf yang sebenarnya. Malahan orang majdub yang disepakati oleh orang tasawuf, mereka memakai jadikan dalil. Gitu loh. Ya. Padahal mereka sendiri melanggar dari akidah itu. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka juga mengatakan ada yang namanya seperti Syekh Al-Hallaj, Ya. terus Syekh Siti Zainar. Benar. Kan mereka kan katanya mereka itu juga kan berkaromah, orang yang ini asal bicara apa segala macam, itu beda. Al-Hallaj kita tahu sendiri. Ya. Mereka ditahdir, diperingati. Syekh Siti Zainar juga kan disampaikan kesesatannya ulama yang sejaman dengan beliau. Disuruh umat jauhi dari pemahamannya, dari akidahnya. Itu menunjukkan bahwasanya ulama yang bersama dengan Syekh Siti Zainar itu sudah mengingatkan dari umat. Pertanyaan saya, kenapa sih Fakih Al-Muqaddam sudah tahu mengatakan saya adalah Tuhan? Kenapa Anda diam diri, malah mengimani? Malah di mimbar-mimbar mereka mengatakan Fakih Al-Muqaddam orang yang besar, orang yang bisa mi'raj 70 kali ketemu dengan Allah. Padahal Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sendiri mengatakan apa dalam kitabnya beliau itu, siapa yang mengatakan saya mi'raj selain Nabi Muhammad itu bisa kufur, keluar dari agama. Itu ini bukan hanya perkataan orang majdub, tapi termaktub dalam kitab itu. Di dalam kitab mereka kan tertulis itu, wa fi riwayatihi, dia mi'raj itu ada di dalam riwayatnya itu kan saya pernah baca di kitab ini, wa fi riwayatihi sab'a wa isyrina marrat, terus isyrina marrat, sab'a marrat. Dia itu bukan hanya 70 sab'una marrat. Jadi 70 kali dia mi'raj, kadang 25 kali dia mi'raj, di riwayat yang lain 7 kali dia mi'raj. Jadi ini bukan hanya dongeng, tapi memang ada di dalam kitab mereka, dan mereka ajarkan, dan mereka juga imani. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan bersama, itu adalah satu pernyataan dari santri yang menimba ilmu di Yaman. Saya tidak tahu namanya, tetapi yang jelas santri tersebut pernah juga diundang di podcast Bang Haji Roma Irama dan memberikan pernyataan sesuai fakta yang terjadi di Tarim. Jadi apa yang dikatakan oleh santri Yaman tersebut, bahwa Fakih Muqaddam memang namanya tidak dikenal di negerinya sendiri. Bahkan santri tersebut juga sudah tanya ke orang-orang di sekitar di sana, di negeri Yaman, di Tarim. Ini tidak ada yang mengenal siapa Fakih Muqaddam. Bahkan dalam kitab-kitab Balawi hanya ada sebuah pernyataan bahwa Fakih Muqaddam itu orang luar biasa, tetapi ketika kita mencari karya sebagai bukti bahwa Fakih Muqaddam adalah orang yang luar biasa, ini pun kita tidak bisa menemukan satu karya pun. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah saya ambil sampel 3 santri lulusan Yaman. Jadi yang pertama adalah santri yang tadi videonya kita saksikan bersama. Kemudian ada santri yang bernama Gus Aziz Jazuli. Ini juga lulusan Yaman. Kemudian ada Lora Ismail. Ini juga lulusan Yaman. Tetapi dari ketiga santri yang saya ambil sebagai sampel, maka 2 santri, Gus Aziz Jazuli dan juga yang videonya tadi kita saksikan, ini
tidak mempercayai bahwa Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah. Tentu apa yang disampaikan oleh dua santri lulusan Parim tersebut bukan asal ngomong, tetapi saya yakin kedua santri tersebut adalah santri yang cerdas, santri yang kritis, sehingga sebelum bicara kedua santri tersebut mencari bukti-bukti, mencari sejarah, bahkan mengkaji kitab-kitab Ba'alawi. Dan pada akhirnya kedua santri tersebut menyimpulkan bahwa Ba'alawi memang bukan dzurriyyah Rasulullah, bahkan ajarannya sesat dan menyesatkan. Di samping itu pernyataan-pernyataannya ini sombong. Dan ini saya sendiri juga membuktikan ketika saya membuka kitab-kitab Ba'alawi, di situ pernyataannya adalah pernyataan sombong, mengagungkan klan-klannya dan merendahkan selain dari klannya. Ketika Faqih Muqaddam di situ mengaku sebagai Allah, ketika Faqih Muqaddam disodorkan pernyataan kullu nafsin dha'iqatul maut, Faqih Muqaddam ini mengaku bahwa dirinya tercipta dari nurnya Allah. Nah ini kan sebuah pernyataan yang menyimpang. Kemudian untuk Ba'alawi di masa sekarang, agar pernyataan Faqih Muqaddam tersebut dianggap sebagai sebuah pernyataan yang benar, maka dikatakanlah bahwa Faqih Muqaddam pada saat ditanya kemudian mengaku sebagai Allah, ini dalam kondisi jadzab. Padahal dalam ajaran tasawuf, pernyataan semacam ini tentu tidak bisa dibenarkan. Seorang hamba yang mengaku dirinya sebagai Allah, walau dalam kondisi jadzab pun ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena orang yang jadzab adalah orang yang penghambaannya ini dalam posisi puncak. Jadi orang yang lagi jadzab ini penghambaan dirinya kepada Tuhannya ini justru dalam posisi lagi puncak-puncaknya. Nah, logika kita harus berpikir, ketika seorang hamba dalam kondisi penghambaannya ini mencapai titik puncak, maka akan semakin merendah, akan semakin mengakui kehambaannya, bukan justru malah sombong dan mengaku sebagai Allah. Itu satu. Kemudian pernyataan Faqih Muqaddam yang mengatakan bahwa Faqih Muqaddam dalam sehari semalam ini mi'raj 70 kali. Ada yang mengatakan 7 kali. Ini juga dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, siapapun orangnya yang mengaku mi'raj bil jasad ini, benar-benar mi'raj dengan jasadnya, maka orang tersebut kafir. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan orang yang mengaku mi'raj seperti halnya mi'rajnya Rasulullah ini dikatakan kafir, ya berarti Faqih Muqaddam kafir. Nah, ketika Faqih Muqaddam disebut kafir karena mengaku mi'raj seperti halnya mi'rajnya Rasulullah, ya berarti ajaran Ba'alawi sesat dan menyesatkan. Nah, ketika para kabib-kabib Ba'alawi seringkali menjadikan Mbah Hasyim Asy'ari sebagai tameng mereka, bahwa Mbah Hasyim Asy'ari pun mengisbat nasab Ba'alawi, ya ini tidak bisa dibenarkan. Itu hanya tameng untuk meyakinkan publik bahwa kesannya Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU ini sudah mengisbat bahwa Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah. Nah, yang menarik saya bahas adalah ketika dua santri lulusan Yaman, ada Gus Aziz Jazuli, kemudian ada satu lagi yang tadi videonya kita lihat, kemudian ada Lora Ismail. Nah, ini yang Lora Ismail ini yang beda. Jadi dua santri lulusan Yaman ini tidak percaya bahwa Ba'alawi dzurriyyah Rasulullah, sementara Lora Ismail begitu vokal membela nasab Ba'alawi. Tetapi sayangnya Lora Ismail ini dalam membela nasab Ba'alawi ini bukan berdasarkan ketelitian, kejelian, dan melalui proses penelitian. Artinya
tidak berdasarkan kajian-kajian yang mendalam, sehingga menemukan satu kesimpulan bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Nah, hal ini kan bisa kita lihat dalam video ceramah dari Lora Ismail dalam ziarah kubro yang kemarin di Winongan, yang katanya ziarahnya penuh berkah, tapi berkah hujan deras sampai angin kencang dan sampai banjir. Entah berkah apa yang dimaksud oleh klan mereka. Di situ Lora Ismail kan mengatakan bahwa dirinya begitu vokal membela nasab Ba'alawi itu karena mengikuti moyang-moyangnya, mengikuti ulama-ulama terdahulu, dan mengikuti Mbah Khalil Bangkalan yang begitu dekat dengan para Habib Ba'alawi. Ini sebuah kesimpulan yang tidak bisa diterima, karena era Mbah Khalil Bangkalan ini, Ba'alawi ini belum menunjukkan sifat-sifat yang menyimpang, sehingga ulama-ulama pribumi ini tidak ada yang curiga, sehingga tidak ada yang meneliti apakah Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah atau bukan. Lah, ketika Ba'alawi menunjukkan sifat-sifat aslinya, sifat sombong, suka mengglorifikasi, kemudian di mana-mana mengaku sebagai keturunan Rasulullah, minta dihormati pribumi dengan penghormatan yang lebih, bahkan seringkali menjual surga mengatasnamakannya. Barang siapa yang menjadi muhibbin dari Habib, maka mendapat syafaat, dan pernyataan-pernyataan lain yang ini tentu iming-iming yang luar biasa, sehingga banyak muhibbin yang kepincut dengan doktrin-doktrin Ba'alawi. Ketika kemudian kecurigaan masyarakat diawali oleh kecurigaan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang melihat sikap, tingkah, pola, dan ucapan-ucapan Habib Ba'alawi ini tidak mencerminkan sebagai keturunan Rasulullah, maka muncullah penelitian yang dipelopori oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan ditemukan Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Awalnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman ini diremehkan oleh banyak pihak, tetapi karena memang sebuah menjadi hukum alam bahwa kebenaran akan menemukan jalannya, maka santri-santri berbondong-bondong ikut mengkaji dan meneliti, dan sehingga menemukan satu kesimpulan yang sama bahwa Ba'alawi memang bukan keturunan Rasulullah. Lah, ketika Ba'alawi ditemukan bukti, ditemukan data bukan keturunan Rasulullah, bukannya Ba'alawi ini mengakui, justru mati-matian ngotot dan mempertahankan mereka sebagai keturunan Rasulullah. Padahal menurut saya keturunan siapapun kita ini nggak penting, karena nasab ini ya memang tidak penting. Mau kita keturunan orang nggak benar, mau kita keturunan ulama sekalipun, ini tidak ngefek untuk kita, karena manusia ini dihisap ya sesuai amal perbuatannya, tidak mengekor pada moyang-moyangnya. Mau moyangnya ini orang hebat sekalipun, ketika dirinya ini tidak hebat dan dirinya ini ahlul maksiat, ya ini nggak ngefek. Tapi kan tidak, di kalangan Ba'alawi dalam kitab kemarin sudah saya bahas itu, bahkan nggak hanya kitab itu, kitab Tuhfatul Ahbab itu kan di sana dikatakan bahwa Faqih Muqaddam berdoa kepada Allah, dan Faqih Muqaddam minta kepada Allah 3 hal. Yang pertama, Faqih Muqaddam minta agar pada saat keturunan-keturunannya meninggal, Faqih Muqaddam hadir di sisinya. Kemudian Faqih Muqaddam juga berdoa kepada Allah agar keturunan-keturunannya ini menjadi wali mastur, atau dalam kata lain orang yang khusyuk dalam beribadah. Dan yang ketiga, Faqih Muqaddam memohon kepada Tuhannya
agar seluruh dosa-dosa dari keturunannya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tobatnya diterima walau di dalam kubur. Dan 3 permintaan Faqih Muqaddam ini semuanya di-ACC oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sebuah pernyataan yang sombong dan menyimpang serta sesat dan menyesatkan. Kan banyak ketika kita mau mengkaji kitab-kitab Ba'alawi, ada kitab Syarhul Ainiyah, ada kitab Al-Hurur, ada kitab Masra'ur Rawi, kemudian muncul kitab-kitab baru seperti halnya kitab Rosfatus Sodi, kemudian Misbahul Anam, kemudian ada kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah, dan lain sebagainya. Ini tidak lepas dari sebuah dongeng-dongeng doktrin yang pada intinya mengunggulkan klan mereka. Nah, yang semacam ini, apakah pantas orang-orang yang modelnya begitu merasa dirinya sebagai orang atau golongan yang berada di kasta tertinggi, kemudian kita anggap sebagai keturunan Rasulullah? Pakai akal waras kita. Jangan hanya modal husnudzon. Jangan hanya modal mengekor kepada pendahulu-pendahulu kita, yang pendahulu-pendahulu kita pada saat itu modalnya berbaik sangka, belum menemukan kecurigaan-kecurigaan orang-orang Ba'alawi sehingga patut dicurigai dan patut diteliti keabsahan nasabnya. Nah, untuk Lora Ismail, ketika vokal kenceng membela Ba'alawi berdasarkan mengekor pada moyangnya, tanpa bisa meneliti atau bisa meneliti tapi nggak mau meneliti, ya ini mencerminkan Lora Ismail ini orang yang tidak mau mencari sebuah kebenaran. Jika Lora Ismail ini mau mencari sebuah kebenaran, maka seperti yang sering saya katakan, awalnya kita nggak usah memihak. Kita nggak usah memihak tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kita nggak usah memihak Ba'alawi, tapi kita meneliti. Nah, setelah kita meneliti dan menemukan jawabannya, baru kita layak memihak apakah kita pro kepada tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atau pro Habib Ba'alawi yang memang Nuriyah Rasul. Itu harusnya begitu. Seorang yang cerdas dan kritis serta teliti ini dalam membuat sebuah pernyataan harus meneliti dulu, harus mengkaji dulu. Apakah Ba'alawi keturunan Rasulullah atau bukan? Ini harus melalui proses pengkajian. Jangan hanya ikut-ikutan, jangan hanya modal husnudzon. Dalam sebuah kajian ilmiah, ini husnudzon tidak bisa dipakai sebagai landasan argumen. Ini loh. Maka ketika saya bandingkan 3 santri lulusan Yaman, yang 2 ini menganggap bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Ini sesuai data dan fakta yang ditemukan oleh kedua santri tersebut. Yang satu Lora Ismail, ini mati-matian membela Ba'alawi hanya berdasarkan moyangnya, ini punya kedekatan dengan para Habib Ba'alawi. Nah, ini kan sudah tidak ilmiah. Kalau modal kedekatan kemudian condong, ini sudah tidak ilmiah lagi. Sementara yang kita ambil adalah yang ilmiah-ilmiah, kan begitu. Nah, saya harap penonton video saya atau orang-orang yang seringkali menonton, orang-orang yang pro dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena apa? Karena rata-rata orang yang pro dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak asal ngomong. Ngomong ini berdasarkan data dan fakta. Yang saya harap dengan seringnya menonton video semacam itu, ya akal warasnya dipakai. Sadarlah bahwa selama ini Islam di Indonesia ini dijajah oleh ajaran-ajaran Ba'alawi yang sesat dan menyesatkan. Di samping ajarannya dijajah, ini negara ini mau dikuasai oleh orang-orang Ba'alawi. Buktinya apa? Buktinya adalah diciptakannya makam-makam palsu yang katanya itu adalah makam dari pejuang-pejuang dari Ba'alawi yang sudah punya jasa besar di NKRI. Itu adalah dalam rangka menghapus sejarah yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena akan menutup tokoh-tokoh yang sebenarnya yang telah berjuang mati-matian
di negara kita sendiri. Kemudian mengaku atau mengakui bahwa Wali Songo ini sebagai keturunan dari Ba'alawi. Ini juga dalam rangka pengen mengatakan bahwa ini loh klan saya, ini loh jasa klan saya di Indonesia, bahwa yang menyebarkan Islam di Indonesia ini juga dari Ba'alawi. Dengan mengaku bahwa Wali Songo sebagai orangnya mereka, maka hilanglah kesejarahan kita dan seakan-akan kita punya hutang besar kepada jasa dari Ba'alawi. Padahal setelah ditelitikan, Wali Songo bukan keturunan dari Ba'alawi. Itu dua. Yang ketiga, yang diklaim oleh tokoh sufi dunia dari Pekalongan yang mengatakan bahwa Sumo Diningrat, KRT Sumo Diningrat, ini adalah bin Yahya. Ya, setelah kemarin diadakan seminar, di situ sufi dunia diundang tidak datang. Dan di sana diputuskan bahwa Sumo Diningrat ini bukan Ba'alawi. Ini juga pembelokan sejarah. Kemudian dari pihak Ba'alawi gembar-gembor bahwa Lutfi bin Yahya ini orang yang paling tahu dan punya data yang lengkap terkait KRT Sumo Diningrat. Kenapa? Ketika dipanggil dalam acara seminar dan itu untuk mencari sebuah kebenaran, justru tidak datang. Jika memang Pak Lutfi bin Yahya ini punya data yang menguatkan atas klaimnya, seharusnya datang sehingga publik tahu. Nah, ketika tidak datang, ya sudah. Kita sudah bisa menyimpulkan bahwa apa yang diklaim oleh Pak Lutfi bin Yahya ini hanya ngaku-ngaku saja tanpa data yang benar. Dari fakta-fakta yang kita temukan, seyogianya para Muslim di Indonesia, khususnya warga NU yang mengagungkan keturunan Rasulullah, ini selama ini kita telah dibodohi, bahwa yang selama ini kita anggap sebagai keturunan Rasulullah dan kita muliakan, ternyata keturunan Rasulullah yang palsu. Orang-orang yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah dengan hanya mencari penghormatan, mencari kemuliaan di dunia, itu saja. Karena keturunan Rasulullah yang asli ini, saya yakin kecipratan karakter Rasulullah, kecipratan kemuliaan Rasulullah, walaupun tidak sepenuhnya, tetapi jiwa mulianya ini melekat kepada setiap keturunan Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah telah mendoakan keturunannya agar dijaga langsung oleh Allah. Nah, ketika orang yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah, tapi akhlaknya, sikapnya, perbuatannya ini tidak mencerminkan keturunan Rasulullah, ya masa iya sih kita masih mau ngotot membela bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Nah, ketika Lora Ismail kemudian mengatakan bahwa Ba'alawi itu juga alim-alim, misalnya, antara alim dan nasab ini beda yuk. Artinya, saya tidak menafikan orang dari Ba'alawi pun ya ada yang cendekiawan, ada yang alim, ada yang ulama. Tetapi bukan berarti keulamaan mereka kemudian kita membenarkan bahwa mereka keturunan Rasulullah. Ya seperti halnya kiai-kiai Nusantara, banyak loh kiai-kiai Nusantara yang alim, yang ulama, yang ilmunya mumpuni. Tapi kan bukan berarti kita menganggap bahwa kiai tersebut adalah keturunan Rasulullah, karena memang bukan keturunan Rasulullah. Ya kalau ada yang keturunan Rasulullah, ya kita akui bahwa kiai yang alim itu adalah keturunan Rasulullah. Tapi ketika kiai yang alim tersebut ternyata bukan keturunan Rasulullah, ya kealimannya, keulamaannya tetap kita akui. Tetapi nasabnya karena bukan keturunan Rasulullah, ya jangan diakui dong. Nah ini, kita harus bisa membedakan mana urusan keilmuan dan mana urusan nasab. Ya saya harap Lora Ismail ini mau meneliti, mau mengkaji, dan siap menerima atau menemukan sebuah fakta dan kenyataan. Karena ketika kita mau mengkaji dari keseluruhan atau sebagian besar kitab-kitab Ba'alawi, kita menemukan paling tidak ajaran-ajaran Ba'alawi itu sesat dan menyesatkan, penuh khurafat, penuh pengagungan kepada klannya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan.
Pada kesimpulannya adalah Fakih Muqaddam itu adalah dongeng semata. Orangnya kita tidak tahu, bahkan kesejarahannya saja saya yakin itu dibuat-buat karena orang yang hebat, mujtahidnya para mujtahid, sampai kemudian sejarahnya ini minim sekali kita cari keberadaannya. Ini bisa dipastikan bahwa tokoh itu adalah tokoh yang diada-adakan untuk menandingi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya tutup kajian ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.